Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab Tauhid ta'lif fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih membahas bab berkaitan dengan masalah barakallahu fikum bab al-istighatsah dan doa kepada selain Allah taala. Warwa At-Tabrani bisnadihi, dan diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanadnya, annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun, bahwa kenapa antum faza? Hah? Apanya? Ya, sudah duduk situ. Cuma bercanda-bercanda. Bahwa dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhi al-mu'minin, ada orang munafik yang menyakiti orang-orang mukmin. Faqala ba'duhum, kemudian sebagian para sahabat mengatakan, qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, berdirilah bersama kami, kita beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidaklah diistighatsahkan denganku, wa innama yustaghatsu billah, hanyalah istighatsah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat ini mengisahkan bahwa dulu kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam suka diganggu oleh orang munafik, dan mereka meminta bantuan berupa istighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengijabah, menjawab permintaan mereka? Tidak. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istighatsah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini atau di alam semesta. Dan ini bantahan bagi mereka orang-orang yang dianggap wali, yang dianggap habib, yang bisa katanya bisa menolong, bisa mengijabah dan seterusnya. Dan ini bantahannya adalah dalil ini. At-Tabrani huwal hafidhul imam. At-Tabrani adalah seorang al-hafidh, ya, orang yang banyak hafalannya. Al-imam, seorang imam yang berhak untuk diikuti, menjadi qudwah. Sulaiman bin Ahmad, namanya Sulaiman bin Ahmad, sahibul ma'ajim ats-tsalatsah, pemilik ma'ajim tsalatsa. Bisnadi, dengan sanadnya, ila Ibadah bin Samit radhiyallahu anhu, sampai kepada Ubadah atau Ubadah bacanya, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Munafikun huwa Abdullah bin Ubay bin Salul ra'sul munafiqin. Siapa orang munafik yang suka mengganggu kaum muslimin? Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dia ini adalah pentolan orang munafik. Namanya bagus ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, sekedar nama. Wa nifaqu huna, dan kemunafikan di sini yang dimaksud adalah idharul islami wa ikhfaul kufri. Munafik itu apa artinya? Munafik adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dia ngomong saya muslim, saya sholat,
saya puasa. Ya, akan tetapi tatkala mereka bertemu dengan orang-orang kafir yang semisal dengan mereka, mereka mengatakan, aku bersama kalian, sama-sama kafir, sama-sama tidak beriman kepada Allah, sama-sama tidak mau sholat dan mau puasa. Cuman apa? Kalau di depan kaum muslimin dia mengatakan muslim. Nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita beristighatsah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Natlubu minhu kuffa hadzal munafiq. Meminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menahan orang munafik ini anil adza, dari gangguan mereka. Innahu la yustaghatsu bi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kariha an yusta'mala hadzal lafdh, kariha an yasta'mala hadzal lafdh fi haqqihi ta'adduban ma'allah. Sesungguhnya innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya tidak bisa seseorang beristighatsah denganku. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci ayastamila ya. Nabi menggunakan lafaz ini pada haknya dalam rangka beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau minta bantuan, sebetulnya ini minta bantuan kepada Nabi ini, itu minta bantuan perkara yang mubah. Paham di sini? Minta perlindungan, ya. Sebagaimana misalkan ada si Rifki misalkan mau dipukul sama si Haikal, ya, dia minta perlindungan sama Rio, mubah hukumnya, ya enggak? Nah, sebetulnya demikian yang diminta itu demikian. Cuman menggunakan lafaz istighatsah tadi, ya. Nah ini yang Nabi benci, menggunakan lafaz istighatsah. Kata Nabi, kalau mau istighatsah dengan Allah, ya, bukan dengan saya. Tapi kalau minta bantuan, ya, misalkan natlubu minka, aku minta natlubu minka aun, aku minta bantuan darimu, itu enggak ada masalah. Cuman ini masalahnya kalimatnya istighatsah. Biasanya istighatsah itu adalah ibadah, meminta bantuan tatkala kondisi genting. Ini adalah adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab itu bukan hanya kepada manusia, yang kecil kepada yang besar, seorang murid kepada gurunya, bukan itu. Adab itu adalah yang paling penting adalah beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kalau orang beradab dengan manusia dalam kondisi sama Allah tidak beradab, gimana? Antum punya guru, gurunya menyimpang, ya, antum tahdzir guru antum sebutkan kesesatannya. Tahu-tahu ada orang bilang antum gak beradab sama guru antum, ya. Orang yang ngomong begitu itu salah. Kenapa? Karena gurunya gak beradab dengan Allah, menyimpang. Kita beradab dengan Allah itu lebih diutamakan dibandingkan kita beradab dengan guru manusia. Kita menyebutkan kesalahan dia, penyimpangan dia dalam rangka beradab terhadap Allah, supaya apa? Syubhatnya, kesalahannya tidak menyebar. Itu dalil yang terlalu hina dan merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bermaksiat, kita tidak boleh menjelaskan kemaksiatannya, atau kita setelah kita nasihati, tidak boleh kita mentahdzir dia. Itu kesalahan dengan alasan enggak beradab. Karena dia enggak beradab dengan Allah. Dalam rangka kita beradab dengan Allah, kita jelaskan kesalahannya. Dan itu juga dalam rangka kebaikan untuk dia, daripada nanti jadi dosa jariyah, ya enggak? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal cuma sekedar kalimat yang hakikatnya adalah boleh, tapi cuma kalimat aja. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah lamma qawiyal Islam, tatkala Islam mulai kuat, kana hunaka sinfun minal kuffar, di sana ada jenis dari orang-orang kafir, ra'au ad-dukhula fil Islam zahiran wal baqa'a 'alal kufri batinan. Mereka berpendapat untuk masuk kepada Islam secara zahir,
akan tetapi baqa tetap di atas kekufuran dalam kondisi batin, di dalam hatinya kufur. Summu bil munafiqin, maka mereka disebut dengan orang munafik. Dari 4 orang antum, siapa yang bisa jawab? Ngacung. Ya, coba Amri. Siapa orang munafik yang menyakiti orang muslim ini? Namanya? Enggak tahu antum? Yang lain? Ayo, Zainu. Bin Ubay bin Salul. Saya duduk. Antum megang kitab. Si Zainu enggak megang kitab. Berarti antum menghayal. Wa kana yasdur minhum minal aqwali wal af'al. Dan muncul dari mereka berupa ucapan dan juga perbuatan ma yudayyiqul muslimin. Wa min dzalik, sesuatu yang menyakiti kaum muslimin. Wa min dzalik ma hasala min hadzal rajul, di antaranya apa yang terjadi dari laki-laki ini. Hatta talaba ba'du sahaba minan nabi, sampai sebagian sahabat meminta kepada Nabi kaffahu atau kufahu wa zazrahu, perlindungan ya, pencegahan wa zazrahu, dan juga agar memarahi orang munafik ini. Itu yang diminta, supaya disuruh diam sama dimarahi ya. Itu kan perkara yang mubah, boleh ya enggak? Cuman tadi kalimatnya sahabat menggunakan istighosah, itu yang Nabi tidak inginkan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala dzalik, Nabi mampu untuk melakukan itu. Lakin lamma kanat as-sighah allati taqaddamu biha ilaihi fiha isa'atu adabin ma'allahi ta'ala ma yanbaghi an tuqala. Akan tetapi tatkala sigoh yang mereka ucapkan kepada Nabi terdapat isa'atu adab yang buruk bersama Allah, sesuatu yang tidak layak diucapkan, istankarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengingkari. Dalam rangka apa? Ta'liman lis sahabat, mengajarkan para sahabat. Wasaddan lidzari'ati syirk, dan menutup celah terjadinya kesyirikan. Wa himayatan litauhid, dan juga dalam rangka menjaga tauhid. Barakallahu fiik. Jadi sekedar apa? Sekedar ucapan, bukan sekedar perbuatan. Ucapan aja. Ucapan Nabi ingkari dalam rangka menjaga tauhid dan menjauhkan seseorang dari kesyirikan. Ya. Jadi seseorang itu harus berhati-hati dalam memilih kalimat, apalagi dalam berfatwa. Ya. Jangan sampai menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah inna fihi inkarun Nabi sallallahu alaihi wasallam al istighatsata bi ghairillah. Sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istighatsah dengan selain Allah, bahwa itu adalah termasuk kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi, yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah annahu la yustaghatsu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak boleh beristighatsah dengan Nabi, wa ghairuhu min babi aula, sedangkan selain Nabi itu lebih utama, tidak boleh diistighosahi. Kalau kita beristighatsah dengan Nabi tidak boleh tatkala Nabi masih hidup, apalagi tatkala Nabi sudah meninggal. Apalagi kita beristighatsah kepada selain Nabi yang kita nggak tahu kehidupannya bagaimana. Mereka beristighatsah ke kuburan, padahal mereka nggak tahu ini yang di dalam kuburan gimana kehidupannya. Apakah benar, apakah sholat, apakah puasa? Nggak tahu, mereka cuma dengar cerita-cerita. Kalau Nabi SAW kita tidak bertemu dengannya, ada hadis-hadis yang kita percayai dan kita yakini Nabi demikian. Kenapa? Karena Nabi SAW direkomendasi dalam Al-Quran. Paham? Atsaniyah al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayatit tauhid. Bimbingan untuk menggunakan lafaz yang baik dan menjaga tauhid. Atsalisah saddut turuki al-mufdiyati ila syirki.
menutup jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ar-rabi'ah masyru'iyatus sabri 'alal adza fillah. Disyariatkan bersabar terhadap gangguan karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini para sahabat diganggu kalau orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka beriman. Berarti gangguan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala antum dikatakan seorang yang keras, seorang yang barakallahu fikum primitif pendapatnya, tatkala antum diejek, dicemooh dalam kondisi antum benar, maka gangguan tersebut adalah gangguan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan goyah. Gak ada ruginya mereka tidak mau mendengar kita selama kita di atas kebenaran. Yang rugi itu apa? Mereka tidak mendengar kita, kita ikut mereka dalam kesesatannya, kebatilannya. Itu yang rugi. Apakah tatkala kita ikut mereka, mereka akan menjamu, mereka akan memberikan harta, mereka akan memberikan kenikmatan, kedudukan? Enggak. Ya. Kita akan menjadi apa? Menjadi barakallahu fikum budaknya. Sama halnya dalam berdakwah. Kalau dia tidak menerima pendapat kita, ya sudah, jauh-jauh. Toh kita nggak rugi, kita yang punya ilmu, mereka yang fakir, yang butuh terhadap ilmu, nggak mau belajar, sudah pergi sana, nggak ada untungnya. Nanti berkurang pendapatan, nggak ada, rezeki di tangan Allah, semuanya sudah ditetapkan. Ya, antum berpikir, antum berusaha pengen punya pendapatan sebulan 1 miliar. Allah sudah tetapkan cuman segitu, ya segitu, nggak bakal nambah, nggak bakal berkurang. Nggak usah takut ya. Orang hidup itu sudah pasti ada rezekinya, nggak usah takut. Semuanya sudah ada takdir, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah al-khamisah dhammun nifaq. Tercela kemunafikan itu, tercela main-main dalam agama. As-sadisah tahrimu adiyatil mu'minin. Haram mengganggu kaum muslimin, haram. Antum mengganggu sesama antum haram. Mencela. Sibabul muslimi usukun. Mencela kaum muslimin itu kefasikan, enggak boleh. Main pukul, ya, antum Zainu ngeludah tadi. Ya, sama si Rifki. Ingus. Enggak boleh itu. Ganggu-ganggu kaum muslimin. Haram hukumnya. Li'annaha min fi'lil munafiqin. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan kaum munafik. Yang suka mengganggu orang muslim siapa? Orang munafik. Ya. Nanti kalau mengganggu orang muslim, berarti antum kayak orang munafik, tukang ganggu. Ya, apalagi sampai nyuri, sampai mukul, sampai dan seterusnya. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun, sedangkan mereka yang diciptakan? Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Mereka tidak bisa menolak atau tidak bisa lahum nasra, menolong mereka, dan juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya. Ini ayat berkaitan dengan bahwasanya yang mampu menciptakan, yang mampu menolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa mereka meminta pertolongan kepada selain Allah, perkara yang hanya Allah mampui? Perkara yang hanya Allah yang mampui. Munasabatul bab bil kitab tauhid, apa arti nifaq? Siapa yang bisa? Apa artinya nifaq, kemunafikan? Apa artinya kemunafikan? Ayo, duduk. Kalau bisa duduk. Hah? Siapa yang bisa? Arti kemunafikan apa? Hah? Siapa yang bisa? Ayo, Imam.
Apa? Yang kencang ngomongnya antum ini. Hah? Pokoknya menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Munasabatul babi li kitabit tauhid. Kecocokan bab ini untuk kitab tauhid adalah annal musannifa rahimallahu bayyana fihi al-adillata ala butlani syirki wa bayani halil mad'un min dunillah. Bahwa musannif, siapa musannif di sini? Coba tanya, siapa musannif di sini? Cepat. Siapa musannif? Apa arti musannif? Hah? Apa arti musannif? Apa antum? Faiz. Musannif mengganggu orang. Antum yang mengganggu anjing di sana tuh. Anjing orang ditimpuk-timpuk. Itu antum yang mengganggu. Annal musannif rahimahullahu bayyana fihi al-adillah. Apa musannif? Hah? Yang siapa musannif di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bayyana fil adillata, menjelaskan pada bab ini beberapa dalil ala butlani syirki wa bayani halil mad'un min dunillah, dan juga batilnya kesyirikan dan menjelaskan kondisi orang yang disembah dari selain Allah. Wa fi dzalika taqrirun litauhid bil barahini al-qati'ah. Dan yang demikian itu adalah penetapan tauhid dengan bukti-bukti yang pasti. Ayusyrikun istifhamu inkarin. Istifham di sini istifham inkari. Wa taubihin, celaan. Alaman yusyrik fil ibadah ma Allah. Bagi orang yang menyekutukan Allah dalam hal ibadah, tercela. Allah Subhanahu wa taala yang langsung mencela. Ma la yakhluqu syai'an. Ai makhluqatun la taqdiru 'alal khalqi, yaitu makhluk yang tidak mampu menciptakan. Wa laisa fiha ma tastahiqu bil ibadah, dan dia tidak berhak untuk disembah. Wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka yang diciptakan. Ai wa haula'il ma'budun makhluqun muhdatsun, sedangkan mereka yang disembah adalah makhluk muhdatsun, dan juga yang diciptakan, ya, diadakan. Wal makhluk la yakunu syarikan lil khaliq, sedangkan makhluk tidak bisa menjadi sekutu sang pencipta. Wala yastati'una lahum nasra, mereka tidak mampu untuk menolong. Ai wa haula'il ma'budun la yaqdiruna 'ala nasri 'abidihim. Mereka para sesembahan, para yang disembah tidak mampu untuk menolong hamba mereka sendiri. Ya. Wala anfusahum yansurun, bahkan diri mereka tidak bisa mereka tolong. Tidak bisa mereka menolong diri mereka sendiri. Ai wala yaqdiruna ala ayyadfa'u an anfusihim man arada bihim darran fa kaifa yadfa'unahu an ghairihim. Artinya mereka tidak mampu untuk menolak dari diri mereka orang yang ingin mencelakakan mereka, maka bagaimana mereka bisa menolak gangguan untuk yang lainnya? Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat ini adalah yuwabbihallahu subhanahu wa ta'ala al-musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mencela kaum musyrikin bi annahum ya'buduna ma'budatin, dikarenakan mereka menyembah bersama Allah sesembahan yang lain, la takhluqu syai'an, yang tidak menciptakan, wa laisa fiha ma tastahiqul ibadah bih, dan tidak ada padanya sedikit pun yang berhak disembah, wala tadfa'u ad-darra amman da'aha, tidak bisa menolak mudarat dari orang yang meminta darinya, bal wala tadfa'u an anfusiha, bahkan tidak bisa menolak mudarat untuk dirinya atau yang akan menimpa dirinya. Wa idza kanat hadhihi halatuhum batulat da'watuhum, kalau misalkan demikian kondisinya maka
batillah menyembah atau meminta kepada mereka. Li'anal makhluqa la yakunu syarikan lil khaliq. Dikarenakan makhluk tidak mungkin menjadi sekutu untuk sang khaliq pencipta. Wal ajizu la yakunu syarikan lil qadir. Dan yang tidak mampu, yang lemah tidak mungkin menjadi sekutu bagi yang mampu. Alladzi la ya'juzuhu syai', yang tidak bisa dilemahkan oleh apapun. Ya. Ma istafadu minal ayat, yang bisa diambil faedah dari ayat ini adalah butlanu syirki min asasihi, batilnya kesyirikan dari dasar-dasarnya. Li'annahu ta'alluqun ala makhluqin ajizin, dikarenakan kesyirikan itu artinya bergantung kepada makhluk yang lemah. Masa mendatangkan maslahat bergantung dengan makhluk yang lemah, menolak mudarat bergantung dengan makhluk yang lemah, lupa dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melakukan keharaman dengan dalil maslahat, dengan dalil menolak mudarat. Mereka lupa adanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk kesyirikan, syirik yang besar. Yang mendatangkan mudarat adalah Allah, yang mendatangkan maslahat adalah Allah Subhanahu. Demikian juga yang menolak mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan taat pemerintah itu terbatas. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah? Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala pemerintah kita memerintahkan kita yang haram, perkara-perkara yang haram, boleh kita taati dengan dalil ini? Dengan dalil taat pemerintah? Enggak boleh. Kita taat pemerintah itu terhadap perkara yang disyariatkan atau yang mubah. Yang haram tidak ada. Enggak boleh taat pemerintah perkara yang haram. Kenapa? Karena kita enggak taat kepada Allah berarti. Allah mengharamkan, pemerintah menghalalkan. Mana yang kita pilih? Haram. Kita ikut Allah. Masa ikut pemerintah? Manusia. Atsani anna al-khaliqa huwal mustahiqqu lil ibadah, bahwa sang pencipta itulah yang berhak untuk disembah. Asalis al-istidlalu bi tauhid rububiyah ala tauhidil uluhiyah, berdalil dengan tauhid rububiyah terhadap tauhid uluhiyah. Ya. Yang menciptakan hanyalah Allah, termasuk tauhid rububiyah karena berkaitan dengan perbuatan Allah. Barakallahu fiik. Yang membantu adalah Allah, itu adalah tauhid rububiyah. Ya. Tatkala kita meyakini Allah sang pencipta, Allah sang pengatur, maka keharusan kita adalah beribadah kepada Allah, yaitu bertauhid dengan tauhid uluhiyah kepada Allah. Ar-rabi'ah masyru'iyatu muhajjatil musyrikin, disyariatkan mendebat kaum musyrikin linasril haq, untuk apa? Untuk menolong kebenaran wa qamhil batil, dan menghancurkan kebatilan. Demikian juga disyariatkan mendebat, ya, mengalahkan ahlul batil, ahlul bidah, dalam rangka apa? Menolong kebenaran, dalam rangka menghancurkan kebatilan. Ya. Bukan sesuatu yang tidak, apa alasan penuntut ilmu, jangan alasannya cuma satu, penuntut ilmu nggak boleh barakallahu fiik bahas-bahas fitnah, belajar aja. Ya, kita belajar juga, tapi bukan berarti kita buta dengan yang demikian. Tidak, kita belajar, tapi kita tidak buta yang dengan yang demikian. Paham di sini? Barakallahu fiik. Jadi, naam, kita apalagi ini jelas-jelas kebatilan, bukan kemaslahatan, mudaratan yang ada. Ya sudah, nanti. Paham di sini? Jadi antum debat mereka itu dengan dalil yang ada, itu bukan
apa namanya, ucapan umum, ucapan seperti Asy'ariyah, ya, berkaitan dengan Al-Quran, kalamun nafsi, nggak mau dia pengen mengatakan Al-Quran ini makhluk tapi nggak berani. Sama yang mengatakan ya nggak usah sibuk sama fitnah, nggak usah bahas-bahas fitnah. Apa ucapan ini? Maksudnya apa? Apakah maksudnya kita tersibukkan dengan fitnah tanpa belajar? Yaitu batil. Apakah maksudnya kita belajar aja nggak usah main tahdzir, nggak usah bahas-bahas kesalahan orang? Ya ini juga kebatilan. Ya. Tapi tatkala antum belajar dan antum mengilmui ilmunya dan antum melihat kebatilan, kewajiban antum itu amar ma'ruf nahi munkar, ya enggak? Amar ma'ruf nahi munkar, itu kewajiban antum. Antum tahu ilmunya itu salah, antum jelaskan supaya dia apa? Supaya kesalahannya tidak tersebar. Ya, paham di sini? Ya, nggak ada orang istilah-istilah jangan bahas fitnah, nggak ada istilah seperti itu. Ya, itu adalah istilah yang digunakan supaya menutupi kesalahan atau syubhat agar apa? Agar tetap menyebar. Ya, itu adalah istilah untuk supaya kita ini berhenti untuk menahan tersebarnya syubhat dan juga kesalahan. Subhanallahi wa bihamdihi.